Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat jiwa yang berbahagia, Alhamdulillah. Kita tadi baru menyimak tausiah luar biasa dari Kiai Syarif, serta pelajaran mahal dari Abang Umar Patek, luar biasa. Maka kita bisa menyimpulkan, rupanya orang yang hatinya keras itu hidupnya tidak enak, ribet. Tadi ada satu topik luar biasa, bahwa salah satu yang menyebabkan orang itu bisa kembali baik hatinya, itu adalah keluarga. Betul ibu-ibu? Sahabat jiwa yang berbahagia, kita kalau melihat dari zaman dulu ada Nabi Nuh, suaminya Nabi, Rasul, tapi istrinya tetap hatinya keras, betul? Sebaliknya sama, ada istri soleha namanya Asiyah binti Muzahim, suaminya Fir'aun, istrinya baik, tapi suaminya tetap berkeras hati. Tidak bisa orang merubah kita, hanya kita yang bisa merubah diri sendiri. Para ulama mengatakan bahwa membentuk hati kita menjadi lembut, menjernihkan hati, itu hukumnya wajib. Kita harus tahu dan harus belajar bagaimana hati kita ini lembut kembali, bersih kembali, jernih kembali. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ada 3 hal minimal yang perlu kita lakukan agar hati kita ini kembali lembut, kembali jernih, kembali bagus, agar tidak keras kepala, agar tidak keras hati. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh telah datang mau'idhah dari Allah, Al-Quran. Fungsinya apa? Syifa, obat. Lima fis sudur, untuk apa yang berpenyakit di hati. Pertanyaan Ustadz, kenapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi hatinya tak sembuh-sembuh? Rupanya membaca Al-Quran di dalam Islam itu 2. Satu, benar membaca lafalnya, yang kedua mentadaburi maknanya. Ini. Bersyukur kita ada kiai, ada guru, ada ustadz yang di tengah-tengah kita menyampaikan Al-Quran baik bacaannya maupun tafsir atau isinya. Ini yang pertama. Al-Quran itu bisa melembutkan hati kita, menjernihkan hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, hati kita itu akan lembut bila mana kita ini banyak mengingat kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Kata Nabi, banyak-banyak mengingat pemusnah kelezatan ini, dunia maksudnya. Apa itu? Mengingat kematian. Jadi kalau kita sering mengingat kematian, maka kita akan menjadi orang yang sangat mampu melembutkan hatinya. Bu, misalkan dokter bilang begini, 1 hari lagi Anda akan meninggal dunia. Mikir ke mall nggak kira-kira itu? Mikir gosip nggak itu kira-kira? Itu kalau bisa emas-emasnya disedekahkan semua, betul? Di masjid terus. Udah pulang-pulang. Suami udah telepon, Bu, masa? Besok aku mati. Ya. 2. Banyak ingat kematian, maksudnya apa? Kita ini hidup pasti mati. Kapannya betul kita tak tahu, tapi pasti mati. Kita pasti mati. Inilah yang diajarkan oleh Nabi yang kedua. Yang ketiga, agar kita ini lembut hatinya, jernih hatinya,
Maka diajarkan di dalam Islam itu banyak datang ke majelis. Masya Allah, ini terbukti sudah pernah mengaji semua ini. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah seseorang itu duduk di rumah dari rumah-rumahnya Allah, mereka mempelajari ayat suci Al-Quran, mempelajari Islam, disampaikan isinya, disampaikan ajarannya, melainkan pasti nanti Allah akan naungkan malaikat kepadanya, turun ketenangan kepadanya, lembut hatinya, disebut sebagai orang-orang soleh. Subhanallah. Ini yang mungkin minimal perlu kita lakukan agar hati kita kembali suci, sebagaimana yang tadi sudah kita dengarkan, saudara kita kembali kepada hati yang baik. Mudah-mudahan kita pun sama seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Ramsi atas tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat jiwa dirahmati Allah, tentunya seperti ketahui ketika kita memiliki hati yang lembut, tentunya hidup akan jauh lebih bahagia, hidup jauh akan lebih tenang dan tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, tentunya pada segmen kali ini kami juga sudah memiliki narasumber yang akan membagikan kisah inspiratifnya, yaitu Bapak Yuki Pasben. Siapakah Bapak Yuki Pasben? Kita akan sedikit tampilkan cuplikannya. Hidup ini hanya kepingan. Masya Allah, ibu-ibu di sini masih ada yang inget nggak Pak Yuki dengan lagu itu? Masih ada yang inget nggak? Masih ya. Pak Yuki mungkin bisa diceritakan ini kok penampilannya berbeda nih dari yang di video tadi. Apa ini ceritanya? Mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dua ta'ala wa nusolli wa nusolli wa rasulil karim wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Mbak, alhamdulillah ya. Saya diperkenalkan kepada indahnya agama, kemudian indahnya iman, nikmatnya amal soleh, enaknya nikmatnya berbagi. Oh, ini perkara yang luar biasa indah ya. Karena itulah, karena saya meyakini ini adalah perkara yang paling indah sepanjang hidup saya belajar kehidupan, makanya saya berusaha menjadi yang terbaik, berusaha ingin menjadi yang terbaik di mata Allah, di mata Rasulullah SAW. Subhanallah. Gitu. Supaya lebih indah lagi, nantinya kita di segmen selanjutnya akan berdiskusi ya Pak Yuki mengenai perjalanan Pak Yuki. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Siap. Saya makin cinta kepada Rasulullah SAW setelah saya pernah ditimpuk orang, saya mengajak ke masjid dimaki-maki, saya ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, kami sedang itikaf di masjid sebelah, Bapak ditunggu ya, sama-sama kita saudara muslim. Saya juga ke masjid, pergi kamu, dilempar pintu depan muka, buang. Wah itu rasa itu hancur seketika. Ego sombong saya, ego saya di panggung yang sombong, keakuan saya atas harta benda, atas terkenal, itu runtuh seketika. Saya nangis luar biasa.